Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya, Teddy Diam Pradana dalam mata kuliah Praktikum Audiovisual. Saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan syuting atau produksi film dokumenter, di mana kita harus memahami juga bagaimana peran dari narasumber dalam film dokumenter, karena memang dalam pembuatan film dokumenter, narasumber ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting selain alur cerita yang kita buat. Jadi narasumber memang sangat dibutuhkan, dan bahkan kalau misalnya tidak ada narasumber dalam film dokumenter, kita sulit ingin menggambarkan bagaimana fakta dan kondisi berdasarkan orang yang mengalami langsung kejadian atau sebuah fakta yang ingin kita filmkan. Oke, ya kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana bagaimana peran narasumber dalam sebuah film dokumenter. Ya, narasumber adalah istilah umum yang merujuk pada seseorang, baik mewakili pribadi atau lembaga, yang memberikan atau mengetahui segala sesuatu atau yang mengetahui secara jelas ya tentang sesuatu informasi menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa atau di cerita yang ingin kita buat. Jadi memang tidak hanya mewakili pribadi saja, tapi juga bisa mewakili sebuah lembaga. Intinya yang menjadi narasumber ini memang orang yang kompeten atau yang memang memahami informasi yang ingin kita gali, ya. Nah, biasanya informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memberitakan atau kita menanyakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau tentang isu yang sedang berkembang. Jadi memang kita menginginkan keberadaan narasumber di sini untuk menyampaikan ataupun dimintai pendapatnya tentang isu yang akan kita angkat dalam sebuah film kita. Nah, selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung sebuah riset atau kajian yang lebih mendalam lagi, terutama dalam sebuah penelitian. Nah, tugas dari seorang narasumber adalah memberikan informasi, di mana informasi tersebut hanya narasumber saja yang memahami atau mengetahui peristiwa atau kejadian yang nantinya akan didiskusikan dalam film tersebut. Nah, itu adalah inti dari seorang narasumber. Nah, ini adalah peran ya, peran dari narasumber dalam film dokumenter sebagai sumber informasi, sebagai orang yang memang memahami kondisi atau memahami informasi yang memang dibutuhkan, ya, terutama terkait dengan masalah atau isu-isu yang memang sedang berkembang atau isu yang sedang kita angkat menjadi sebuah film. Nah, ya ini adalah peran dari narasumber dalam film dokumenter. Ya, selanjutnya bagaimana syarat menjadi seorang narasumber. Jadi tidak semua orang itu bisa kita jadikan sebagai narasumber, terutama dalam pembuatan film dokumenter. Ya, di mana tadi kita sudah sampaikan di awal terkait dengan film dokumenter. Jadi hanya menceritakan tentang fakta saja atau memang tentang sebuah kejadian yang memang terjadi ya. Jadi bukan suatu hal yang dibuat-buat atau cerita yang sifatnya fiksi. Jadi untuk menjadi seorang narasumber memang dibutuhkan beberapa kriteria khusus ya untuk mereka menjadi seorang narasumber. Nah, syarat menjadi yang harus dimiliki oleh seorang narasumber dalam proses pencapaian materi ya agar memang informasi yang kita dapatkan itu sangat optimal adalah yang pertama, memahami tentang materi yang akan disampaikan atau informasi yang akan dia sampaikan. Jadi, jangan sampai kita meminta pendapat atau kita menanyakan hal ataupun masalah yang ingin kita angkat kepada orang yang tidak memahami informasi tersebut. Nah, itu tidak bisa kita jadikan sebagai narasumber atau memang dia bukan bidangnya. Itu juga kita tidak bisa jadikan itu sebagai narasumber.
Terus yang kedua adalah kita menjadikan ini sebagai suatu hal yang menarik ya. Jadi memang kita harus mencari narasumber kita menjadi seorang yang menarik. Kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi ya, kita juga harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya ada beberapa narasumber yang tidak bisa ditemui secara langsung, bisa kita kontak dengan media telekonferensi misalnya, atau media video call, atau menggunakan meeting dan lain seterusnya. Itu juga bisa kita gunakan untuk mensiasati bagaimana kita mendapatkan informasi yang yang kompeten dari orang yang memang memahami permasalahan tersebut. Oke, yang kedua memahami terkait dengan waktu ya, menghargai moderator atau pewawancara ini juga sangat penting terkait dengan syarat seseorang menjadi narasumber. Oke. Yang terakhir adalah narasumber juga harus interaktif ya, jadi dapat berkomunikasi dengan baik, dapat merespon pertanyaan-pertanyaan dengan baik, sehingga menjadikan film dokumenter kita itu menjadi lebih hidup lagi ya, jadi tidak monoton. Ini adalah syarat-syarat menjadi seorang narasumber. Jadi teman-teman nanti dalam memilih narasumber juga harus bisa memahami ya bagaimana seseorang itu dapat ataupun layak kita jadikan sebagai narasumber di dalam film dokumenter yang nantinya akan kita buat. Oke, ya. Sekarang bagaimana kita menggambarkan identitas narasumber? Ya, mutu suatu tulisan ataupun suatu informasi yang kita dapatkan dari film dokumenter itu sangat ditentukan oleh sumbernya. Jadi kalau kita membuat film dokumenter atau kita membuat rancangan ataupun tulisan dalam film dokumenter itu juga harus memperhatikan sumbernya. Jadi kalau sumbernya tidak kompeten, sumbernya tidak tidak jelas, akan mengakibatkan film ataupun cerita yang nanti akan kita buat itu menjadi tidak menarik atau tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah siapa atau apa yang menjadi sumber itu harus jelas juga, sehingga kita dapat melakukan penilaian berdasarkan ini sumbernya layak atau tidak. Jadi dalam menentukan sumber itu kita harus juga memperhatikan siapa orangnya dan apa yang dia wakili atau informasi apa yang dia kuasai atau yang akan dia berikan. Nah, itu juga harus kita lihat nih supaya pembaca atau pemirsa itu dapat melakukan penilaian sendiri berdasarkan sumber dari narasumber yang kita jadikan sebagai sumber informasi kita. Yang kedua, nama atau asal sumber yang ini harus dicantumkan. Siapa dia dan apa kemampuannya, keahliannya, atau keterampilannya dalam sumber tersebut. Itu juga harus disampaikan. Misalnya dia ahli ya, ahli apa gitu. Atau misalnya dia sebagai kepala bidang apa. Nah, itu juga harus disebutkan. Anda harus menyampaikan sumber informasinya dengan identitas yang jelas, kecuali kalau misalnya dalam bentuk investigasi dan harus menjaga kerahasiaan sumber informasi itu berbeda ya. Jadi ini terkait dengan sumber yang dapat kita publikasikan. Nah, kalau itu sifatnya buku, catatan, dokumen, itu pun harus disebutkan dari siapa, dari buku apa, dari dokumen apa, dari catatan apa. Atau misalnya dari berdasarkan hasil risetnya, riset siapa. Itu juga harus kita sampaikan di dalam identitas sumber kita. Nah, jadi kita harus dapat memberikan ataupun meletakkan tanggung jawab yang benar terhadap sumber.
Jika kita menyebutkan sesuatu atau kita menyimpulkan sesuatu, maka kita harus juga bisa bertanggung jawab terhadap informasi apa yang kita sampaikan. Sehingga dengan menyantumkan sumber, setidaknya kita sudah punya upaya untuk bertanggung jawab ya terhadap informasi dengan mencantumkan dari mana sumber informasi itu kita dapatkan. Nah, namun demikian ada verifikasi yang harus kita lakukan, seperti kita menjadi wartawan misalnya seperti itu, dengan mengecek nama, informasi latar belakang, dan informasi yang kita rasa meragukan. Ya, berhubungan dengan sumber rahasia, maka ada AFME, yaitu Asosiasi tentang Editing atau Manajer Editor, menetapkan bahwa dalam tulisan investigasi atau yang sifatnya sensitif, kita usahakan sedapat mungkin agar sumber informasinya itu on the record. Jadi jangan sampai kalau untuk informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang sensitif, memang itu harus jelas ya siapa dia. Tapi jika sumbernya itu menolak, maka kita apakah dia setuju untuk tetap dirahasiakan, kecuali bila menghadapi tuntutan secara hukum. Jadi kita bisa menampilkan namanya yang jelas siapa itu orangnya, tapi misalnya dia tidak ingin disebutkan siapa namanya, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut dalam tuntutan hukum. Misalnya dia menceritakan tentang suatu hal kejahatan atau yang sifatnya sensitif seperti itu, maka dia juga harus bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum. Nah, bila kedua usaha ini gagal, maka bicarakan antara wartawan dengan editor dan pengacara. Jadi harus disepakati, jangan sampai informasi yang diberikan itu asal bicara tanpa sumber yang jelas, tanpa informasi yang valid, dan tidak kita cantumkan siapa yang menyampaikan, itu bisa menjadi berita bohong ya. Itu bisa berbahaya sekali. Maka kita memerlukan investigasi dan pemahaman kembali tentang siapa yang menjadi sumber dan bagaimana menampilkan identitas sumber kita. Ya, selanjutnya pentingnya narasumber dalam film dokumenter. Tadi saya sudah sebutkan bahwa dalam pembuatan film dokumenter sangat penting sekali peran dari narasumber di dalam film tersebut, karena untuk menceritakan kondisi yang sebenarnya, menggambarkan fakta dan orang yang mengalami kejadian tersebut dan orang yang memahami kejadian tersebut, maka narasumber itu sangat diperlukan. Nah, terkait dengan data pribadi yang harus dilampirkan, hasil informasi yang diperoleh, penulis langsung terhadap subjeknya. Jadi kita sampaikan nih, nah di bawah ini merupakan data-data subjek utama sebagai narasumber dalam pengkaryaan film dokumenter. Jadi kita harus menampilkan yang pertama nama dan usianya. Jadi nama misalnya siapa gitu ya, kita sampaikan usianya berapa tahun, itu informasi awalnya. Terus yang kedua, dia laki-laki atau perempuan. Kemudian bagaimana kondisinya, sehat atau tidak, ya perannya sebagai apa di sini. Nah, dia apakah sebagai apa? Sebagai pakar atau memang dia orang yang merasakan langsung ya dampak atau permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian yang kelima, informasi apa yang ingin kita dapatkan dari narasumber itu juga harus kita sampaikan. Dia menceritakannya, kita membutuhkan informasi apa dari orang tersebut. Nah, itu harus dijelaskan tuh dalam data pribadi seorang narasumber ya. Kita harus sampaikan seperti itu. Nah, riset dalam sebuah produksi film pada dasarnya memang bergantung kepada kebutuhan filmnya, terutama tingkat pendalaman risetnya. Jika kita membutuhkan informasi ataupun narasumber yang banyak dalam menjelaskan sesuatu permasalahan, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus mendalami permasalahan tersebut dengan mencari sumber-sumber yang kompeten dan memang jika dirasa kurang dirasakan membutuh informasi dari orang yang cukup banyak, ya maka harus dilakukan karena ini memang tergantung dari kebutuhan filmnya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan riset awal pada saat tahap praproduksi itu untuk menentukan
bagaimana narasumber ataupun siapa saja narasumber yang akan kita ajak untuk menjadi sumber informasi, kemudian bagaimana cara kita melakukan wawancara dengan narasumber tersebut, dan juga perlu diperhatikan lokasi ataupun tempatnya ya. Jadi jangan sampai juga ketika kita melakukan wawancara tapi di tempat yang terlalu bising misalnya seperti itu, maka akan sangat mengganggu sekali ya kejelasan dalam eee, pen penjelasan dari narasumber tersebut ya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Nah, idealnya film apapun yang menggunakan riset ini, harus dilakukan ya, karena memang so tidak ada film yang tidak menggunakan riset sebelumnya. Jadi untuk menggambarkan cerita yang seutuhnya, menggambarkan kondisi yang sebenarnya, fakta yang sesungguhnya, nah sebelumnya penulis itu harus, melakukan riset terlebih dahulu. Nah, itu pentingnya, dari sebuah riset. Jadi meskipun tidak ada film yang sempurna, tapi minimal dengan melakukan riset, sebelumnya, dia dapat, menggambarkan sedikit realitas, dari apa yang, dia filmkan. Nah ini, pentingnya narasumber dalam, film dokumenter. Ya intinya dalam pembahasan kita kali ini adalah suatu hal yang penting itu harus dimengerti juga bahwa film dokumenter merupakan film tentang objektivitas ya, yang sangat subjektif. Jadi objektivitas itu tepat siapa orangnya yang menjadi narasumber, bagaimana menggambarannya. Kalau subjektivitas ya tadi tergantung dari apa yang dijelaskan oleh narasumber itu berdasarkan sisi pandangnya masing-masing narasumber itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan narasumber untuk memberikan informasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman juga harus bisa memperhatikan unsur objektivitas walaupun memang ya informasi yang didapatkan dari sisi subjektivitasnya si narasumber. Nah, itu juga menjadi tantangan kita dalam membuat film dokumenter ini ya. Oke, untuk pembahasan tentang narasumber ini semoga dapat memberikan pemahaman buat kawan-kawan sekalian dalam menentukan siapa yang menjadi narasumbernya. eh, ya setidaknya dengan informasi ini teman-teman bisa lebih kompeten dalam menentukan siapa yang menjadi narasumber dan bagaimana cara kita dalam menggali informasi dari narasumber tersebut. Jadi jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu tidak sesuai karena kita salah dalam menentukan siapa yang menjadi narasumbernya. Oke? Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan kali ini sebagai persiapan untuk pembuatan tugas akhir filmnya. Teman-teman setidaknya sudah mendapatkan informasi awal siapa yang menjadi narasumber dan bagaimana cara kita dalam melakukan wawancara atau menggali informasi dari narasumber yang teman-teman sudah pilih ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Ya mudah-mudahan lancar ya dalam pembuatan tugas akhir filmnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.